Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pungsari 1, Bapak Ibu Guru SD Negeri Pungsari 1 yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam acara diseminasi oleh Ibu Wulan pada siang hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara diseminasi pada siang hari ini, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan untuk acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara inti, lain-lain, dan yang keenam nanti penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Bismillah bersama-sama, acara diseminasi pada siang hari ini dapat terlaksana sampai akhir. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin dimohon untuk berdiri. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SD Negeri Pungsari 1 kepada Ibu Rita Ariani, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita dan kepada kita, sehingga di kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bareng dalam rangka diseminasi oleh calon guru penggerak. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita tunggu sahabatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada
kita semua dengan adanya guru penggerak yang lolos dalam angkatan CGB angkatan ke-9 dan saat ini adalah diseminasi budaya baik, budaya positif yang insya Allah akan ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang memang saat ini belum melaksanakan atau belum terpilih sebagai guru penggerak. Dan khususnya lagi monggo nanti ilmu yang sudah diterima oleh CGB bisa diimplementasikan dalam kelasnya, sehingga apa yang didapat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi bisa ditularkan kepada guru yang lain, dan terkhusus lagi bisa diimplementasikan ke anak didik kita, sehingga akan ada kemajuan atau akan ada peningkatan yang semula katakanlah pembelajaran belum maksimal, dengan adanya pendidikan guru penggerak bisa maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kegiatan monggo saya serahkan kepada Bu Wulan sebagai CGB yang akan mengimplementasikan budaya positif pada kesempatan kali ini. Saya kira cukup, banyak salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, acara yang keempat yaitu acara intinya tentang diseminasi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Wulan Nur Hidayah. Kepada Ibu Wulan Nur Hidayah, waktu dan tempat kami berikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Kita tepuk kayak murid kita deh. Yang sering kita ajarkan ke anak didik kita. Tepuk semangat supaya tidak gantung dan untuk membangkitkan semangat kita. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan berkenaan dengan tugas CGB Bapak Ibu. Untuk yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu guru, sebelumnya saya minta maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu ya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk bisa mengikuti diseminasi yang akan saya laksanakan. Itu untuk acara yang selanjutnya, yaitu paparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan untuk memenuhi tugas guru penggerak di angkatan 9 di aksi nyata modul 1.4 ya Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Rita Eliani, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SDN Dongsan 1. Sebelum masuk ke paparan materi, saya ingin menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu. Untuk pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu guru, apakah
hukuman yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa? Atau enggak? Bisa ya? Bisa. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tadi kita sepakati bisa gitu ya. Nah, itu kita simpan jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua selanjutnya, yaitu apakah pemberian hukuman yang positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa juga. Bisa juga. Nah, kita simpan jawabannya. Untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bisa banget, bisa juga ya. Nanti kita akan cross check jawabannya setelah kita samakan persepsi ini. Nah, tadi untuk pertanyaan pertama jawabannya bisa. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa. Yang kedua juga, apakah pemberian hukuman yang positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin siswa? Bisa juga. Yang ketiga, apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bisa juga. Sekarang coba kita ulas materi ini. Nah, untuk yang pertama kita harus pahami dulu ada konsep dari inti budaya positif. Budaya positif ini ada konsep intinya Bapak Ibu. Konsep inti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Ada juga posisi kontrol restitusi. Ada juga keyakinan kelas, dan yang terakhir konsep dari budaya positif adalah adanya segitiga restitusi. Apa itu dari konsep inti itu? Nah, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan 5 prinsip. Yang pertama itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Itu untuk paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua itu pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama tadi pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua pembelajaran dirancang sebagai pembelajar sepanjang hayat. Untuk yang ketiga, proses pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, untuk merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol itu ada pendapat dari Stephen R. Covey tentang prinsip centered leadership di tahun 1991 yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut pendapat Stephen R. Covey. Nah, untuk stimulus respon sendiri, stimulus respon ada teorinya yang menyatakan bahwa suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapat tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus.
akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa saja miskonsepsi dari teori kontrol itu? Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi yang pertama itu posisinya guru itu bisa mengontrol murid. Itu miskonsepsinya ya. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika ada penguatan positif itu diibaratkan semuanya itu akan efektif dan bermanfaat. Untuk yang ketiga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi. Jadi konsep-konsep yang salah menurut teori kontrol. Nah, yang benar apa? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ini ada dua realitasnya. Kalau menurut stimulus respon, ya, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan semua orang itu berbeda. Nah, itu jadi teori kontrol ya, perbedaannya. Untuk stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi menurut teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang dilakukan itu ada tujuannya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Itu di teori kontrol. Untuk yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu di teori kontrolnya. Untuk yang selanjutnya, stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus respon yang terakhir itu ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Nah, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan paradigma. Nah, untuk sekarang apa itu disiplin? Nah, Bapak Ibu guru pasti sering sekali ya, mendengar kata disiplin ya. Nah, menurut Bapak Ibu guru semua, apa tuh disiplin itu? Disiplin itu menurut pandangan Bapak Ibu itu apa dan bagaimana? Mungkin ada yang bersedia mengungkapkan pemikirannya tentang disiplin. Apa itu disiplin? Monggo. Monggo, Pak Narto. Disiplin, kata-kata disiplin bahkan kita sering mengucapkan ke anak juga. Kita harus punya sikap disiplin. Apa Bu Esti? Sesuai aturan. Ada pendapat yang lain mungkin? Sama nih. Kepatuhan. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa sikap disiplin itu adalah mentaati suatu aturan ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri maupun anak didik kita. Disiplin itu sangat penting juga. Dewanto juga mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini,
untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, itu jadi tujuan kita bisa menciptakan siswa atau murid yang merdeka itu bisa kita capai dari sikap disiplin dari dalam diri sendiri, bukan karena ada paksaan. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Dari tujuan disiplin positif tadi, ya, itu bisa menanamkan. Nah, ini tujuan kita, yaitu adalah mendidik anak didik kita, menanamkan mereka untuk mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Yang hafal semua nih. Biasanya kita setiap hari sering menyanyikan bareng anak-anak setiap pagi. Nah, anak-anak hafal bunyi lebih hafal. Keluar kepala. Tapi tidak dinyanyikan ya hafal gitu, tetap hafal. Kita ingat kembali, kita nyanyikan lagi aja, Gen Fresh. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Pripun? Satu-satu nunjuknya. Nyanyi Mustela ya. Pas 6. Oh, pas 6 berarti. Bareng-bareng ya? Nanti satu-satu urut ya. Dari Bu Stella dulu apa Bu Esti dulu? Bu Esti dulu, saya lupa. Nyanyi pelajar Pancasila saja. Tapi kayaknya tidak urut ini, sesuai dengan nyanyian kita. Oh, saya judulnya. Oh ya, nyambung ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kalau ini enggak udah nih Pak, enggak udah sesuai dengan kita. Tapi ini sudah mencakup nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kita ulangi ya. Pelajar Pancasila urut Pak. Iya. Susah naik Pak. Sudah ditempel di kelas. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi bareng-bareng. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tujuan dari disiplin positif yang kita canangkan untuk anak-anak semua menuju siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tadi, mana yang ada dalam diri kita? Semuanya ada. Nomor 1, menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu motivasi yang pertama. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh tidak, tergantung orangnya. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Semuanya ada. Kalau bilang tadi nomor 2 nggak ada. Satu tiga. Kita motivasinya kepada siapa? Oh, tergantung kepada siapa. Jadi ada orangnya ya. Nah, jadi itu motivasi dari perilaku manusia, perilaku diri kita sebagai manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi motivasi ini supaya saya tidak kena hukuman. Jadi saya melakukannya karena adanya itu menghindari hukuman. Jadi disiplin karena takut kena hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini kualitasnya dari nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi menghindari hukuman, ini pengen mendapatkan imbalan, mendapatkan imbalan dari orang lain. Terus untuk yang ketiga ini menjadi yang mereka inginkan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, jadi dari dalam diri, bukan karena paksaan dari orang lain atau bukan karena pengen diuji atau pengen mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Kalau kita dulu waktu kuliah biasanya ada 5 kebutuhan dasar. Apa saja itu Bapak Ibu? Ada kebutuhan sandang, pangan. Ya, itu ketika dulu kita kuliah, kayaknya saya dulu pas kuliah dapatnya itu. Nah, sekarang enggak. Oh. Enggak sampai ya. Untuk sekarang 5 kebutuhan dasar manusia ada yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Pekerja. Salah satunya itu Pak. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, contohnya ada kita butuh makan, kita butuh pakaian, butuh istirahat, butuh tempat berlindung juga yang nyaman. Itu yang penting ya. Sehat, aman. Nah, setelah sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk yang kedua itu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk kebutuhan psikologisnya Mbak Stella. Sebentar lagi ya Mbak ya. Oh, betul psikologi. Iya Pak. Psikologisnya diterima di SD. Iya. Nah, ini seperti
seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan akan terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja. Sudah dirasakan belum Bapak Ibu ini? Alhamdulillah, berarti kebutuhan yang kedua ini sudah terpenuhi, kecuali bahasa merah ya. Saya dulu ketulisan dan bahasa tadi. Tulusnya apa, Pak? Kayaknya dulu jaket nih Mas. Ini untuk yang kedua sudah terpenuhi alhamdulillah. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sudah dioleh belum ini Bapak Ibu? Berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Sudah dipenuhi belum ini Bapak Ibu? Sudah mengalami semua. Sudah mengalami semua. Bapak-bapak sudah belum ini? Oh sudah. Sudah dipenuhi juga ya ini yang ketiga ini. Belajar menjadi orang yang kuat. Setiap hari ya Pak. Untuk yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas atau kebutuhan untuk mandiri. Nah, ini sudah belum ya Bapak Ibu ya? Mencoba itu apa Pak? Oh, mencoba yang baru apa Pak? Oh, mencoba hal yang baru. Nah, ini kita sudah diberi kebebasan ya, terutama dalam memimpin anak-anak kalau kita lingkungan di sekolah ya. Berarti pertama masih sudah. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan lagi. Nah, itu juga salah satu kebutuhan yang kita peroleh. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias dan tertawa. Nah, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Nah, dari ke-5 kebutuhan dasar manusia, mana yang belum terpenuhi kira-kira? Apa sudah terpenuhi semua ini? Alhamdulillah, berarti sudah maksimal. Oh belum maksimal, masih digali terus ya, kebutuhannya. Belum Pak, sudah maksimal berarti saya ada di sini. Belum maksimal, masih dicari terus. Nah, selanjutnya kita masuk pada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini saya ingin membagikan speaking of the nanti Bapak Ibu coba pilih salah satu, nanti gak usah dibacakan, disimpan. Salah satu dari 5 posisi kontrol di papan itu di layar, mana yang mencerminkan Bapak Ibu semua. Yang mencerminkan.
dari kelima posisi kontrol ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Ada posisi sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau. Ini Pak? Pembuat rasa nyaman. Pembuat rasa nyaman. Di rumah Pak, di rumah paling nyaman, tempat ternyaman di rumah. Tanggal beli bakso. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu tuliskan di lembar sticky note tadi salah satu yang Bapak Ibu posisikan. Jangan di sabun. Nanti tidak usah ditempel. Tidak usah ditempel. Disimpan dulu. Sudah? Sudah disimpan dulu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lihat video sebentar. Kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Oh, gitu. Kamu tidak terlambat. Alasan kamu tidak menjadi anak. saya Dasar pemalas. Saja semua dijawab. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sekarang ada berita. Kamu dari mana sih? 2 kali. nama saya harus ke kamar. Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Tapi lu tak tahu nggak jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oh, oke. Kita kan guru kamu. Nah, tadi adalah posisi sebagai penghukum. Nah, itu posisi guru yang menghukum muridnya. Nah, ini yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Di sini. Artisnya ini dua ini. Mereka Kalian ini Yuk. lagi. Ayo, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Orang bilang ya. Tadinya ada suaranya yang berbeda, membuat anak merasa bersalah karena sudah tidak disiplin. Nah, ini posisi teman. Iya, Bro. Kalian dulu bro. Naren. Naren! Wih. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Bisa praktek Iya Bu. Tadi saya ngomong ke saya Bu.
di sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Boleh Sudah bisa sih. masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Bukan larinya Kamu nanti ini baru ada dia lagi saja. kenceng. Nah, itu lebih ke Teman. teman. Nah, ini yang keempat posisinya sebagai pemantau. Pemilu, Pak. Bisa. Naren, Oh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini yang kalian posisi dulu sebagai seorang manajer. Ngomong, Nen. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Setelah menyaksikan video tadi, sudah samakah pilihan yang Bapak Ibu tulis di sticky note dengan posisi-posisi yang tadi sudah ditayangkan? Ataukah ada yang diganti kayaknya? Atau masih sama? Saya mantap teman. Mantap teman ya Pak. Nah, jadi posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama tadi penghukum, itu dilakukan dengan nada suara yang tinggi. Nah, bahasa tubuhnya seperti mata menyenengi gitu Pak, menyenengi jari nunjuk-nunjuk. Nah, itu sebagai posisi sebagai seorang penghukum. Untuk yang kedua tadi membuat rasa bersalah, itu nada suaranya lebih diturunkan seperti orang yang mengemas halus, sedih. Nah, itu untuk membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman, itu nada suaranya lebih akrab dan bercanda seperti seorang teman. Yang keempat tadi pemantau, itu
nada suaranya datar, itu biasanya identik dengan bahasa tubuh yang formal. Nampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Untuk yang terakhir, posisi manajer, itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Dan di sini pada posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, setelah menyaksikan video dan sebelum menyaksikan video tadi, mungkin adakah perubahan mana posisi restitusi atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang tepat? Kalau kita rasa mana ya kira-kira dari kelima posisi itu yang paling tepat untuk kita laksanakan kepada murid kita? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah berteman? Atau pemantau? Ataukah manajer? Yang teman adalah manajer. Nah, itu ya. Jadi posisi yang tepat kita gunakan itu adalah yang manajer. Jadi anak diarahkan untuk mencari solusi dari tindakan yang telah diperbuat atau kesalahan yang telah diperbuatnya tadi. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin jawaban Anda adalah keselamatan. Betul betul Bapak? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya mungkin untuk keselamatan juga atau kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang sering kita sebut suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Itu untuk keyakinan. Nah, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas untuk membuat keyakinan kelas? Bu Esti sudah, Kok Bu Lala sudah tertempel. Pak Toto, empun. Pak Muslim, empun. Tinggal aku diam. Sudah ada keyakinan kelas ya. Nah, sekarang mengapa kalau keyakinan bukan peraturan? Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu kenapa dibuat keyakinan kelas bukan peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama. Itu keyakinan kelas bersifat abstrak. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang digunakan itu kata-kata positif, tidak negatif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu bingung. Jadi kalau membuat keyakinan kelas sedikit saja, yang penting bermakna. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, di cross check ya, di revisi apakah sudah terlaksana belum keyakinan kelasnya. Nah, ini untuk prosedur pembentukan keyakinan. Jadi mempersilakan warga sekolah
atau murid-murid di dalam kelas untuk bercurah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu isinya pendapat-pendapat murid dan guru. Nah, jadi gunakan kata-kata yang positif. Jika terlalu banyak nanti bisa diperkecil, diringkas sesuai kesepakatan bersama, tentunya dengan arahan dari guru. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Nah, apa itu hukuman dan penghargaan? Itu ada 3. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan siswa itu bisa mencari kesalahan, memperbaiki kesalahan dari mereka sendiri dan bisa mencari solusinya. Itu untuk restitusi. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, kalau identitas suksesnya itu disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, untuk konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang restitusi merupakan pilihan. Nah, untuk hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Untuk restitusi sendiri adalah menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, korbannya mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir adalah murid atau anak akan tersakiti kalau dalam hal hukuman. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak atau murid mendapatkan penguatan. Nah, ini untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Kenapa ada dihukum oleh penghargaan? Nah, penghargaan itu ternyata Bapak Ibu, penghargaan ada yang tidak efektif. Nah, penghargaan yang tidak efektif itu hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi pengen melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapat penghargaan itu. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Contohnya sistem rating. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Penghargaan juga ada sisi negatifnya. Ternyata seperti itu. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Ini contohnya ketika membuat keyakinan kelas. Jadi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu untuk contoh keyakinan kelas. Nah, untuk restitusi sendiri, ciri-cirinya ada berbagai macam ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri dari restitusi. Restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Untuk pelaksanaan restitusi sendiri ada tiga cara yang biasa disebut dengan segitiga restitusi. Nah, di mana restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menghukum dia. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini ya ditanyakan pada stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Untuk langkah yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak berbuat salah, dipanggil dulu, distabilkan dulu identitasnya, ditanya dulu kenapa melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung serta-merta disalahkan anak. Jadi harus distabilkan identitas dulu, terus divalidasi tindakan yang salah tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan dari anak yang berbuat salah tersebut. Nah, ini tadi. Nah, itu paparan yang terakhir tentang restitusi yang bisa kita terapkan dalam kita menangani kasus kepada anak ya. Kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Nah, menanyakan menstabilkan identitas dulu, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi untuk acara diseminasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Wulan Hidayah. Untuk acara yang kelima yaitu lain-lain, mungkin dari Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan atau penguatan atau mungkin yang lainnya, monggo silahkan. Saya ingin menanyakan untuk Bulan berkaitan dengan keyakinan kelas. Beruntung saya juga mengajar di kelas bawah, dan dari kelas bawah itu banyak anak-anak yang masih kesulitan untuk membaca. Terus pertanyaannya, bagaimana membuat keyakinan kelas dengan kondisi yang demikian itu? Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, untuk dijawab yang benar. Ya, tadi untuk pertanyaannya berkaitan dengan kelas 1, karena untuk membaca saja masih sulit. Bagaimana cara penerapan untuk melaksanakan keyakinan kelas? Monggo Ibu Ulan. Oke, Bu Stella, saya maklum ya untuk kelas 1 mungkin banyak yang belum bisa membaca. Kalau untuk membuat keyakinan kelas, kalau menurut saya nanti bisa ditambahi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kita bisa membuat menggunakan media seperti gambar atau poster atau gambar kecil-kecil dibuat kecil-kecil, misalnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Di situ kita printan buat gambar, ada yang positif, ada yang negatif. Nanti karena keyakinan kelas dibuat bersama-sama, dan nanti anak disuruh memilih dulu gambarnya yang mana. Dan nanti kita tempel di papan tulis, terus kita simpulkan bersama-sama tentunya dengan guru juga, mana yang baik dan mana yang harus kita jadikan keyakinan kelas dan mana yang tidak harus kita jadikan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu Bu Stella ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau menambahi. Boleh. Saya menambahi sedikit ya. Untuk tadi sudah ke prakteknya secara langsung ya. Kalau saya lebih ke karena kelas 1 untuk menulis saja masih susah. Kita tanya ke anak-anak, menurut anak-anak kelas impian yang kelas untuk kelas 1 itu bagaimana ya? Jadi kita menggambarkan dulu kelas impian seperti itu. Jadi otomatis kan anak itu punya gambaran kelas impian. Jadi mungkin anak tidak perlu menulis ke depan, Bapak Ibu gurunya yang menulis tidak apa-apa gitu ya. Oh, saya menginginkan kelas yang nyaman. Nah, membuat nyaman itu harus bagaimana, yang seperti itu. Jadi lebih ke pancing-pancingan untuk kelas 1. Kalau untuk keyakinan kelas
mungkin belum bisa ya. Untuk kelas 6 saja kemarin perlu saya pancing ya. Mungkin keyakinan kelas itu masih awam untuk anak-anak karena memang sebelumnya belum diterapkan gitu ya. Saya di kelas 6 itu keyakinan kelas A, betul Bu gitu ya. Oke, baiklah kita ke kelas impian dulu gitu. Kita mungkin paparkan tentang kelas impian, jadi anak-anak itu bisa membayangkan, oh impianku di kelas seperti ini. Jadi mungkin seperti itu. Nanti untuk penerapannya kan dari mungkin yang tidak ramai gitu kan jadikan kalimat positif. Nah, dan itu sepemahaman saya gitu ya, yang saya dapatkan tadi menambah bulan seperti itu. Gitu. Bagaimana? Sudah. Mungkin ada yang lainnya? Sudah. Okay. Demikianlah tadi untuk acara lain-lain. Untuk acara yang terakhir itu adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah sudah selesai untuk acara diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Wulan Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan kata. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Mursiti, teman dari Ibu Wulan Nur Hidayah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Bu Wulan tadi sudah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Itu sangat luar biasa sekali dan itu bisa menambah pengetahuan bagi saya dan insya Allah akan saya terapkan ketika pembelajaran di kelas nanti. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wulan tadi sudah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan atas ilmunya hari ini yang sudah menyampaikan diseminasi bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Ternyata ilmu diseminasi yang Bu Wulan sampaikan sangat bermanfaat sekali buat saya, karena saya jadi tahu bahwa yang namanya membuat keyakinan kelas itu caranya tidak asal. Ternyata harus dibutuhkan antara kerjasama atau kesepakatan antara guru dengan siswanya. Jadi keyakinan kelasnya itu dibuat secara bersama-sama dengan situasi yang menyenangkan dan anak-anak menjadi lebih tahu apa yang harus disepakati, mana yang harus tidak boleh dilakukan, dan semuanya itu atas wawasan Bu Wulan saya menjadi ada gambaran, jadi menambah ilmu. Demikian dari saya, terima kasih Bu Wulan atas penyampaian ilmunya hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wulan Nur Hidayah yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah kami, yang insya Allah juga sangat menginspirasi dan bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kami. Terima kasih.